Dan menurut saya ini adalah cara-cara yang sebenarnya untuk membungkam atau menghentikan orang-orang kritis untuk berbicara. Dengan dia bilang, pilih yang ini, kalau nggak milih ini nanti bansosnya hilang. Itu intimidatif untuk orang miskin yang sangat membutuhkan bansos, PKH dan lain sebagainya. Itu benar-benar intimidatif terhadap kemerdekaan dia untuk memilih. Dalam ukuran pemilihan demokratik yang disebut dengan intimidasi itu bukan hanya sekedar misalnya kalau kamu nggak ini harus kamu loh. Nah itu bukan hanya itu. Tapi kehadiran aparat di depan rumahmu pun dan menurutmu itu dapat mengubah persepsimu tentang pemilu, itu namanya intimidasi. Artinya bahwa demokrasi kita itu tersobek mulai dari keputusan yang dibuat oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Sejak itulah tampaknya kelihatannya jadi itu rentetan-rentetannya. Betul. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi kuasa rakyat. Nah, ini kita sudah hampir di penghujung acara dan diskusinya semakin menarik. Nah, kali ini saya ingin membahas secara khusus soal apa betul ada intimidasi menjelang Pilpres 2024 ini. Nah, mau dibilang tidak disinggung, mau dibilang ini ya mungkin kita bahas. Mbak Dian, memang betul. Ya. Ada intimidasi. Kalau gini, kalau melihat apa yang diceritakan Aiman di TikTok, itu terlihat betul bahwa dia mengalami intimidasi ya. Sampai dia ngomong file-file saya sudah saya siapkan, jangan-jangan nanti kalau saya dibunuh misalnya, saya dokumen-dokumen saya sudah saya simpan. Itu satu. Dua, Ibu Sinta itu justru sampai ada film videonya bahwa dia didatangi oleh aparat. Artinya betul ada kan? Itu ya. Kemudian yang Melki dia ke publik bicara bahwa ibu saya itu didatangi aparat, ditanyain apa yang anak saya yang dikerjakan oleh anaknya. Sekilas kalau kemudian yang lainnya adalah Butet yang soal Butet tanda tangan. Ya. Itu kan menunjukkan sebenarnya itu intimidatif, bukan intimidasi. Nanti kamu sayang, tapi apa yang dilakukan aparat itu intimidatif terhadap orang yang dia datangi. Dan mengingatkan Mbak Dian berapa puluh tahun yang lalu. Oh iya, sangat mengingatkan karena misalnya kantor saya didatangi, ada apa dan lain sebagainya. Itu sudah berpengaruh loh. Ya. Bukan misalnya bukan berpengaruh pada saya, pasti ada berpengaruh pada kawan-kawan saya yang lainnya gitu. Itu dan menurut saya ini adalah cara-cara yang sebenarnya untuk membungkam atau menghentikan orang-orang kritis untuk berbicara, orang-orang kritis untuk melihat dan menyuarakan sesuatu yang tidak benar. Dan menurut saya ini nggak boleh terjadi. Dan termasuk misalnya aparat datang ke kantor-kantor partai juga kan, walaupun alasannya adalah patroli biasa. Maksudnya naon gitu ya? Tapi itu kan nggak pernah dilakukan sebenarnya. Iya udah. Yang lalu. Sudah 25 tahun kita nggak ngalamin itu. Itu ya. Kenapa ini hidup lagi gitu? Nah ini menurut saya nyata adanya bahwa ada tindakan-tindakan yang intimidatif, termasuk pada perempuan-perempuan, kelompok-kelompok perempuan. Dengan dia bilang, pilih yang ini, kalau nggak milih ini nanti bansosnya hilang. Itu intimidatif untuk orang miskin yang sangat membutuhkan bansos, PKH dan lain sebagainya. Itu benar-benar intimidatif terhadap kemerdekaan dia untuk memilih. Dan di era seperti itu masih ada begitu. Lah iya, sekarang ini ya. Sekarang ini gitu. Ya, bagaimana? Bung Rey, Anda belum perlu kita enggak, Bung Rey belum diintimidasi oleh pihak tertentu? Ya, mungkin di satu segi kita agak kebal sedikit ya. Tapi ya kita nggak tahu. Ini mungkin soal giliran juga, kita nggak tahu juga ya kan. Ada ya acara yang Bung Rey yang tiba-tiba dibatalkan last minute gitu? Nggak ada, cuma pernah kemarin-kemarin entah benar apa tidak, orang yang bersangkutan ngaku-ngaku dari aparat, ngaku-ngaku ya. Lagi-lagi saya harus jelaskan dia ngaku-ngaku sebagai aparat gitu, nanya-nanya misalnya soal organisasi, itu habis kita diskusi. Habis kita diskusi, tiba-tiba didatangin oleh orang yang ngaku-ngaku. Ya saya nggak pernah klarifikasi benar ya kan di aparat atau tidak.
Cuma dia ngaku-ngaku mau apa? Ya saya mau tanya-tanya Pak soal organisasi begini, organisasi. Waduh, kalau organisasi kita ini kan sudah terdaftar di Departemen Dalam Negeri. Kalau Anda cuma mengenal biodata yang seperti apa, ya silakan aja ke Departemen Dalam Negeri. Nggak usah lagi ke sini. Dan buat kita biasa ada yang gitu-gitu tuh ya. Ya makanya buat kita sih biasa-biasa begitu. Tapi kalau masuk dalam kerangka yang disebut dengan intimidatif itu, kan aneh juga di tengah-tengah kecanggihan teknologi seperti sekarang masih ada orang yang datang ke tempat nanya-nanya organisasinya apa, bentuknya apa, kayak gitu. Itu kan sudah data udah lengkap semua di Dekumham atau di Departemen Dalam Negeri kan dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, tapi saya mau katakan masuk ke tema ini, ke penjelas. Kita perlu memperjelas juga dengan apa yang disebut dengan intimidasi. Sebab nanti orang akan menyangka intimidasi itu nggak ada kan kata-kata di situ. Kalau Anda, kalau ini, nah orang menyangka bahwa intimidasi baru terjadi kalau ada misalnya kalimat-kalimat seperti itu. Tidak. Dalam ukuran pemilihan demokratik yang disebut dengan intimidasi itu bukan hanya sekedar misalnya kalau kamu nggak ini, bos kamu loh. Nah itu bukan hanya itu. Tapi kehadiran aparat di depan rumahmu pun dan menurutmu itu dapat mengubah persepsimu tentang pemilu, itu namanya intimidasi. Intimidatif. Iya, gitu loh kira-kira. Jadi apalagi kita masih dalam kondisi di mana melupakan trauma terhadap keterlibatan aparat dalam aspek sosial politik kita gitu. Pasca 32 tahun ya mereka terlibat kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam kategori pemilu demokratik itu diatur itu aparat ya penegak hukum atau aparat ketertiban nggak boleh dekat lebih dari 10 meter dari TPS gitu. Jadi 10 meter dari TPS mereka baru ditempatkan. Kalaupun mau ditempatkan. Kenapa? Karena ada pemilih itu yang bisa saja merasa terintimidasi dengan kehadiran aparat tertentu, apalagi kita punya pengalaman bahwa aparat itu dahulu bekerja demi kepentingan penguasa saat itu gitu. Dan itu bayang-bayang itu juga sekarang muncul bahwa aparat-aparat kita ini kan diisukan tidak netral macam-macam dan muncullah peristiwa demi peristiwa ini kan. Ada peristiwa Aiman, peristiwa Butet, peristiwa Melki, dan belum lagi kita mendengarkan laporan dari banyak kawan-kawan yang mulai mendapat kesulitan untuk menyelenggarakan diskusi-diskusi. Dan politik perizinan mulai lagi muncul ya kan, baik itu di kampus ya, di tempat-tempat yang lain sehingga pencabutan APK macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi intimidasi itu kadang-kadang bukan peristiwa yang dialami oleh dirinya, bukan. Intimidasi itu bisa berupa berbagai bacaan-bacaan yang dikelola didapatkan oleh dia yang mengubah persepsinya bahwa situasi sekarang ini lagi tidak baik-baik saja gitu. Nah, oleh karena itulah masalahnya bukan di masyarakatnya diubah perasaan itu. Ya, karena perasaan itu seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa saja proses perjalanan dari pengalaman, pemantauan, pengamatan, bacaan dia terhadap situasi. Nah, oleh karena itulah kalau ada yang disebut oknum-oknum ini yang harus jalin. Misalnya polisi benar-benar harus memperlihatkan diri mereka sebagai orang yang netral. Dan kalau laporan seperti tadi misalnya kepada Butet, masa orang merasa terintimidasi kok tiba-tiba bisa diproses hukum? Loh kan kalau saya merasa terintimidasi, kan perasaan saya. Nggak ada yang bisa mengintervensi itu gitu loh kira-kira. Namanya juga merasa terintimidasi. Kalau saya berdiri di depan Sebastian, tiba-tiba saya mengatakan, saya merasa terintimidasi loh. Dengan kehadiran Anda, Bung Sebastian gitu. Itu Sebastian nggak bisa bawa saya ke polisi cuma gara-gara pernyataan itu. Perasaan saya terintimidasi. Sama seperti nggak bisa kita salahkan pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan Anda tendensius loh. Kan nggak bisa digugat. Nggak bisa digugat itu. Oke, saya ke Bang Emrus dulu. Bang Emrus, kalau seperti yang dijelaskan dan juga ditekankan oleh pasangan calon tadi malam, berarti demokrasi kita sedang dalam situasi yang gawat dong. Mungkin kalau gawat boleh jadi tidak sampai sejauh itu. Tetapi yang pasti bahwa demokrasi kita kalau sudah sampai ke ada unsur intimidatif begitu kan artinya bahwa demokrasi kita itu tersobek mulai dari keputusan yang dibuat oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Sejak itulah tampaknya kelihatannya jadi itu rentetan-rentetannya. Betul. Baru kemudian muncullah intimidasi tersebut. Nah, kalau misal kita berangkat dari definisi yang dibuat oleh Bang Rankuti tadi, saya kira saya setuju dengan definisi itu, tidak sekedar misalnya mengancam kalau kau melakukan ini maka akan melakukan begini gitu kan. Tidak sekedar itu. Tetapi lambang-lambang nonverbal itu bisa saja dimainkan karena itu wilayah yang sangat debatable. Tetapi orang sudah merasa terintimidasi gitu.
Tetapi kalau andai kan kita tanya nanti orang yang boleh jadi dituduh melakukan intimidasi, oh enggak, saya cuma datang aja kok, cuma datang. Tetapi karena ini wilayahnya perasaan, jadi oleh karena itu pemerintah atau negara harus hadir dalam konteks ada perasaan terintimidasi oleh salah satu atau beberapa penduduk Indonesia. Tapi Jadi, kalau negara yang melakukan itu bagaimana? Ya, lebih tidak boleh. Karena negara harus menjamin kebebasan. Ya itu warga dia, negara. itu dia. Nah, Lebih Yang tidak terjadi sekarang ini kan Nah, itu justru dia. nah, oleh karena itulah maka peran negara harus hadir dalam konteks perasaan masyarakat. Jadi ketika misalnya katakanlah ada seseorang membawa simbol tertentu, seragam tertentu, masyarakat merasa terintimidasi dan masyarakat itu menyampaikan ke ruang publik, harusnya negara harus hadir. Hey, justru misalnya, itu problem serius kita hari ini, Bang. ya, Ya. Ketika dulu di Orde Baru kita menuntut supaya ada perlindungan HAM. ya, Ya kita mau menuntut ke siapa? Wong negara yang melakukan pelanggaran HAM. itulah. Kan? Nah, hari ini juga kita bilang, ini kalau kita merasa ada pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, lalu kemudian ada intimidasi kayak begitu. Lalu kita bilang, ini negara mesti hadir. Wong yang melakukan itu adalah Aparatus orang negara. yang Nah, disitulah fungsi. itulah ancaman seriusnya itu. Gitu. Disitulah fungsi kepala negara harus muncul. Ketika itu menjadi wacana publik di ruang publik, kepala negara, presiden sebagai kepala negara harus berpidato menyampaikan. Itulah Sebentar. yang kita bilang, Bang. Justru kepala negara tidak boleh cawe-cawe supaya ini nih. Ya kan begitu? Iya, ketika pencalonan gitu ya. Iya. Pertanyaan berikutnya, Bang Emrus. Iya. Emang ucapan kepala negara masih bisa dipercaya? Nah, itu. Tapi iya, beliau mengatakan nggak ikut cawe-cawe, ikut. Beliau mengatakan netralitas ASN, kenyataannya beliau sendiri yang ketemu relawan kan? Ada lagi tambahan lagi. Apa itu? Dikatakan netral, foto presiden Ya, Dipajang masih di mana-mana. dipajang di PSI, partai PSI, iya dan gimana? Prabowo. Jadi gimana? Tidak netral juga. Tapi paling tidak, bahwa menurut saya, idealnya kan tidak ada manusia, katakanlah Ya. sempurna full. Pada saat memang masyarakat itu diintimidasi, dia harus muncul ke permukaan. Sama dengan misalnya Enggak, maksud saya Bang, dia akan muncul nih misalnya. Nah. Tapi apakah masyarakatnya masih percaya? di situ. Nah, betul. Tapi paling tidak ada usaha dari negara. Disitulah yang Karena saya udah bilang. mulai berkembang nih Bang ya. Iya. Istilah beliau kalau pidato A, baca Maksudnya B-nya gitu loh kira-kira. Baca sebaliknya. Baca sebaliknya itu. Kalau Jadi, spion ke kiri, dia ke kanan gitu. gitu. Itu kayak Udah mama mulai itu. nih muncul di tengah masyarakat yang Iya. begitu-begituan kan. Iya. Ya, Ke jadi ya, kiri, oke. ke kanan. Ya, ini semakin menarik, tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.